warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad David Ridho. Saya Siti Ahmad. Dan saya Nesya Rida. Kali ini kami akan membawakan percobaan 4, yakni tentang gelombang bunyi. Simak video berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada percobaan 4, gelombang bunyi ini terdapat 4 percobaan. Yang A, pengaruh A amplitudo dan F frekuensi terhadap perbedaan gelombang bunyi yang dihasilkan. Pada nomor 1, frekuensi 600 amplitudo maksimalnya setelah frekuensi dan amplitudonya diatur sesuai dengan data percobaan, maka listener audionya dicentang. Maka hasil yang didapatkan pada frekuensi 600 amplitudo maksimal ini, ketika pendengar digerakkan ke kanan, maka bunyi yang dihasilkan kecil atau nyaring. Ketika pendengar digerakkan ke arah kiri, maka bunyi nada yang dihasilkan relatif tinggi atau keras. Pada amplitudonya, bentuk gelombang lebih jelas dan lebih cepat. Pada amplitudo sedang, ketika pendengar digerakkan ke arah, maka bunyi yang dihasilkan lebih kecil dari amplitudo maksimal. Dan jika pendengar digerakkan ke kiri, maka bunyi nada yang dihasilkan relatif tinggi tetapi tidak terlalu tajam. Pada amplitudonya, bentuk gelombang berada di antara gelombang dan gelombangnya kuat. Amplitudo tersebut tidak terlalu tinggi seperti amplitudo maksimal dan tidak terlalu rendah dari amplitudo minimal. Jadi, gelombang ini terlihat seimbang dan menciptakan bunyi yang nyaman didengar. Pada frekuensi yang tiga, amplitudo yang minimal, pada semakin jauh dari sumber bunyi, yang dihasilkan lemah dan tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk terdengar lebih jelas. Dan jika pendengar sumber bunyi, maka bunyi yang dihasilkan amplitudonya, bentuk gelombang yang dihasilkan terlihat mendatar.
500, amplitudo maksimalnya frekuensinya kita ubah menjadi 500 dengan amplitudo maksimal. Maka semakin jauh pendengar dari sumber suara, maka bunyi yang dihasilkan kecil. Dan jika pendengar lebih dekat, jelas. Pada amplitudonya, gelombang sangat tinggi dan gelombang jauh dari garis dasarnya. Amplitudo yang kedua yaitu sedang. Maka bunyinya lebih kecil, dan jika semakin dekat, ini akan cukup jelas dan nyaman didengar. Pada amplitudonya, gelombang sedang ini tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, atau gelombang gayanya seimbang. Yang ketiga, amplitudo minimal. Jika semakin jauh pendengar, maka bunyi lebih kecil dari amplitudo sedang. Dan jika bunyinya lebih kecil dari amplitudo sedang atau tidak terlalu jelas didengar. Dan jika pendengar lebih dekat dari sumber suara, maka bunyi sangat lemah dan dengar. Pada amplitudonya, tinggi gelombang sangat rendah, hampir mendekat garis dasar. Yang ketiga, frekuensi 300. Frekuensinya kita ubah menjadi 300. Dan amplitudo maksimal pada frekuensi 300 amplitudo maksimal ini, kita lebih dalam. Dan jika pendengar dekat dari sumber, maka bunyinya sangat keras dan jelas. Juga berbeda dari frekuensi 600 dan 500. Pada amplitudonya itu tinggi gelombang sangat tinggi dan jauh dari garis dasar gelombangnya. Amplitudo kedua yaitu sedang. Ketika pendengar lebih jauh, maka bunyinya lebih kecil dari amplitudo maksimal, dan jika lebih dekat pendengarnya, maka bunyi yang dihasilkan cukup jelas dan nyaman didengar. Pada amplitudonya berada di antara maksimal dan minimal yang memberikan keseimbangan yang baik.
Amplitudo yang ketiga yaitu amplitudo minimal. Jadi amplitudonya itu kita rubah menjadi minimal. Minimal itu jika pendengar tiga kecil dan jika didekatkan, pendengar ini didekatkan suara, maka bunyinya sangat lemah. Gelombang bunyi ini tidak dapat karena hanya terdengar dalam kondisi tenang. Pada amplitudonya ini, tinggi gelombangnya sangat rendah yang mendekati garis, dan pada gelombangnya itu mendatar. Itulah poin A dari percobaan 4. Pada percobaan 4 yang B, yang mana percobaannya itu percobaan gelombang yang dihasilkan ketika ada dua sumber bunyi yang berdekatan. Nomor 1, frekuensinya 1000 dengan amplitudo maksimal, posisi orang berada di kiri. Amplitudonya kita rubah menjadi maksimal dan posisi orangnya berada di kiri. Maka gelombang bunyi yang dihasilkan oleh dua sumber suara bunyinya kuat dan menghasilkan bunyi yang lebih keras. Untuk gelombangnya terlihat jelas dan rapat. Pada amplitudo kedua, kita rubah menjadi yang sedang dengan posisi orangnya yang sama di kiri. Gelombang bunyi yang dihasilkan yaitu memiliki moderat, sehingga suara yang dihasilkan cukup keras, tetapi tidak sekuat pada amplitudo maksimal. Amplitudo ketiga yaitu minimal dengan posisi orang yang sama juga. Kita rubah menjadi minimal. Gelombang bunyi yang dihasilkan lebih lemah atau lebih kecil bunyinya dari amplitudo sedang. Mungkin sulit untuk didengar. Untuk gelombangnya yang dihasilkan sudah tidak terlalu jelas atau membayang-bayang. Tetapi gelombangnya itu tetap rapat. Yang kedua yaitu frekuensi 500 dengan pada amplitudo maksimal, tetapi posisi orangnya berada di kanan. Amplitudonya berubah menjadi maksimal. Pada frekuensi 500 ini posisi orangnya berada di kanan. Untuk gelombang bunyinya tinggi, jadi bunyi yang dihasilkan sangat keras. Pada perubahan amplitudo gelombangnya memiliki tinggi yang menunjukkan energi yang sangat besar dan gelombangnya terlihat dengan jelas dan tebal. Amplitudo itu berubah menjadi sedang. Bunyi yang dihasilkan cukup keras tetapi tidak sekuat amplitudo maksimal. Pada amplitudo sedang ini menghasilkan bunyi yang lebih lembut. Untuk gelombang masih terlihat dengan jelas. Amplitudo yang ketiga yaitu minimal dengan posisi orang yang sama yaitu berada di kanan. Amplitudo kita letakkan di minimal.
menghasilkan bunyi yang rendah sehingga bunyinya terdengar dengan samar-samar. Gelombang yang dihasilkan tidak terlihat jelas karena berada di amplitudo yang minimal. Maaf, untuk frekuensinya yaitu 500. Maaf, karena tadi lupa untuk merubahnya. Frekuensi yang terakhir itu berada di 250. Amplitudonya kita letakkan maksimal dengan posisi orangnya berada di tengah. Bunyi yang dihasilkan sangat kuat atau besar pada gelombangnya, menunjukkan lingkaran yang rapat dari frekuensi yang 1000. Yang kedua, amplitudonya yang sedang. Posisi orangnya tetap sama, yaitu berada di tengah. Bunyi yang dihasilkan lebih kecil untuk gelombang tidak terlalu jelas dan kurang rapat juga. Bunyinya itu sama seperti diberikan dengan berdering. Yang ketiga yaitu amplitudo minimal dengan posisi orang yang sama berada di tengah. Gelombang bunyi yang dihasilkan sangat kecil. Visualisasinya menunjukkan lingkaran-lingkaran konsentrik yang sangat tipis dan sulit dilihat. Bunyi yang dihasilkan sangat pelan, hampir tidak terdengar karena gelombangnya sangat rendah. Itulah percobaan 4 yang B. Selanjutnya, percobaan 4 yang C, pengaruh gelombang suara dan sudut dengan frekuensi 500 Hz dengan sudut 0, 45 dan 90 derajat. Yang pertama, frekuensi 500 Hz, amplitudo maksimal, sudut tembok 0, gelombang longi. Sudutnya kita letakkan di 0. Yaitu menghasilkan gelombang longitudinal yang menyebar secara radial dari sumber, memperlihatkan pola dengan area kompresi yang tampak jelas dan membuat gelombang terdengar lebih kuat. Pada sudut tembok 45, menghasilkan gelombang yang diagonal. Gelombang akan terpantul dan membentuk pola. Yang ketiga, amplitudo maksimal dengan sudut tembok 90. Gelombang menyebar vertikal dari sumber bunyinya sehingga menghasilkan bunyi yang tinggi. Yang kedua, frekuensi 500 Hz dengan amplitudo minimal. Pada sudut tembok 0, gelombang suara menyebar secara horizontal dari sumber bunyi sehingga pola gelombang terlihat lurus. Pada sudut tembok 45, tidak ada gelombang suara. 45, tidak ada gelombang suaranya. Yang ketiga, sudut tembok 90. Pada sudut tembok 90 ini tidak ada gelombang suara karena sudut tembok tersebut lebih jauh dari garis lurus. Percobaan 4 yang D itu pengaruh udara terhadap gelombang bunyi.
kita pindahkan ke air preso. Setelah itu dicentang listener audionya. Jadi tekanan ini kita rubah tekanan ini kita letakkan di 1, maka gelombang bunyi menyebar dari pola meningkat. Area kompresinya teratur menghasilkan bunyi yang jelas dan tinggi. Tekanan yang kedua yaitu kita letakkan pada tekanan 0, maka gelombang bunyi tidak ada menyebar karena ketidakadaan medium untuk mentransmisikan getarannya. Itulah percobaan 4 dari gelombang bunyi.